Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah Masjidul Iman, bapak-bapak, ibu, wabil khusus kepada ketua DKM, para pengurus yang mudah-mudahan senantiasa dalam ridho dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala jihad sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang insyaallah kita ketahui, telah saya share kepada pengurus Masjid Nurul Iman bahwa tema kita pada malam hari ini adalah surah Al-Maidah ayat 82. Ini kalau dalam tafsir kontemporer saya mengutip dari tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Temanya adalah Alaqatul Yahudi wan Nasara bil Mu'minin, korelasi atau hubungan orang Yahudi dan Nasrani terhadap orang-orang yang beriman. Termasuk juga ada watul Yahudi, permusuhan orang Yahudi, wa imanil qasabisati warubban, dan berimannya para pendeta dan para rahib dari kalangan umat Nasrani. Jadi nanti setelah kita mengkaji ayat 82 dari surah Al-Maidah ini, nanti kita sedikit punya gambaran tentang bagaimana sebenarnya hubungan orang Islam, orang beriman itu kepada orang mukmin dan kepada orang Nasrani. Jadi tidak berpanjang mukadimah, kita nikmati dulu membaca Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu punya hak. Hak yang pertama itu harus dibaca. Kitab kita itu namanya Qur'an. Qur'an itu dari kata ikro. Ikro itu artinya apa? Bacalah. Maka harus dibunyikan. Setelah dibunyikan, Al-Quran punya hak untuk dipahami. Setelah dipahami, Al-Quran punya hak untuk diamalkan. Setelah diamalkan, Al-Quran punya hak untuk disampaikan terus-menerus seperti itu. Baik, kita penuhi hak Al-Quran yang pertama, yakni membaca seperti yang sudah-sudah saya akan membaca. Mohon nanti diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Latajidanna asyaddan nasi 'adawatan lilladzina amanu. Latajidanna asyaddan nasi 'adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu. Lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Lilladzina amanu alladzina qalu inna
nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana wa annahum la yastakbirun wa annahum la yastakbirun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saya akan sampaikan keutamaan membaca Al-Quran. Siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin, lebih baik bagimu wahai Abu Dzar, wahai umat Islam, yang membaca satu ayat dari Al-Quran lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Sholat sunnah hukumnya, belajar Quran hukumnya. Jadi sesuatu yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib, harus ditanamkan. Membaca satu ayat dari Al-Quran lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Bukan berarti sholat sunnah nggak penting, tapi kita harus punya skala prioritas. Mana yang harus didahulukan. Baik, di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, ma taqarraba ilayya 'abdun ahad bi syai'in ahabba ilayya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, mimma iftaratuhu alaihi, daripada yang aku wajibkan padanya. Halo, ibu-ibu, kalau ingin dicintai oleh Allah, lakukan yang wajib. Hadza hadisun sahihun rawahul Bukhari. Ini hadis sahih riwayat Imam. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, selesaikan dulu, tunaikan dulu, prioritaskan dulu yang wajib. Understand? Itu jadi kita nanti setelah ngaji itu ada wawasan. Baik, kita masuk ke topik ayatnya. Ibu Jamil hadir? Silakan dibaca terjemah bebasnya. Oh, iya dong. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Bu Jamil. Terjemahnya aja, terjemahnya. Ya. Gak usah, durasi waktu, Bu. Durasi waktu. Karena saya bawa 3 kitab di sini. Bawa apa? 3 kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Masya Allah. Baik, setelah kita mendengarkan terjemah bebasnya, kita akan masuk per kata. Tolong benar-benar dilihat ayat Al-Qur'annya. La tajidanna, sungguh benar-benar engkau akan mendapati, menjumpai. Di sini menggunakan kata qasam atau sumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan 2 perangkat. Yang pertama lam, la, sungguh. Anna tajidanna, sungguh benar-benar engkau akan mendapati. Berarti ini adalah kalimat sekarang dan akan datang, fi'lun mudhari, present continuous tense, dan future tense. Sekarang dan akan datang, past
pasti ada orang yang paling asyad dan nasi, orang yang paling hebat. Apanya? Adawatan, permusuhannya lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Al-Yahuda, yakni orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Jadi kita harus tanamkan bahwa Yahudi itu adalah musuh umat Islam, musuh orang yang makanya ketika ada postingan orang Yahudi itu baik dan segala macam, jangan buru-buru dipercaya. Jangan apa? Buru-buru dipercaya. Bisa aja mereka berkamuflase pura-pura. Oh, ternyata kita itu tidak mendukung Zionis Israel, kita Yahudi. Jangan buru-buru orang Yahudi adalah orang yang paling hebat dalam merekayasa tipu muslihat. Pernah baca surah Yusuf? Ceritanya tentang anak Nabi Yakub yang tidak seibu dengan Nabi Yusuf, di antaranya adalah Yahudi. Jadi pura-pura acting, abah tadi kita berangkat bersama adik si Yusuf dan kita balapan lari, ternyata kita tinggal di belakang, diterkam oleh macan. Dari dulu orang Yahudi itu pandai acting, maka dari sini kita harus hati-hati terhadap orang Yahudi. Understand? Bisa dilanjut? Oke. Walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Orang musyrik diantaranya adalah yang sekarang itu mayoritas banyak di India. Mereka itu mempersekutukan Allah dengan berbagai macam sesembahan berhala. Bahkan yang namanya sapi disembah. Itu paling keras permusuhannya nomor 2. Kenapa? Walaupun puluhan juta umat Islam di India, namun mereka minoritas. Bahkan betapa banyak kejadian terjadi, saudara-saudara muslim kita di India itu mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Dibunuhlah, masjidnya dibakarlah, dan lain sebagainya. Di media sosial kan banyak itu berseliweran. Nah, itu kita neropongnya dengan ayat ini. Pertama, orang yang paling dahsyat memusuhi orang beriman adalah orang Yahudi, dan yang kedua adalah orang yang musyrik. Baik, saya akan bacakan tafsirnya adalah sebagai berikut. Mulai tafsir yang sederhana terlebih dahulu. Ini tafsir Munir Marah Labid, karya ulama Nusantara Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Bagaimana penjelasan beliau mengenai ayat yang ke-82 ini? Diriwayatkan bahwa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma khala Yahudiyani bi muslimin illa huma biqatlih." Tidaklah dua orang Yahudi berjumpa dengan orang Islam, dia satu, nggak ada siapa-siapa, illa huma biqatlih, kecuali dua orang Yahudi itu akan membunuh orang sama segitunya. Tidaklah dua orang Yahudi lewat berpapasan dengan seorang muslim kecuali dua orang Yahudi itu akan membunuhnya. Kemudian di dalam tafsirnya dijelaskan, waqad qala ba'duhum, dan sungguh berkata sebagian ulama, al-hadul Yahudi annahu yajibu alaihim isal syarri ila man khalafahu. Madhab Yahudi bahwasannya wajib bagi mereka menimpakan keburukan, menimpakan kejahatan kepada siapa? Ila man khalafahu, kepada yang menentang mereka, entah itu muslim maupun Nasrani, hajar. Itu adalah madhab Yahudi. Betapa banyak kemarin orang-orang Yahudi itu meludahi orang-orang Nasrani yang baru keluar. Itu di medsos kan beredar itu di Palestina. Mau muslim kan, mau Nasrani kan, pokoknya kalau berseberangan dengan orang Yahudi, hajar. Lalu bi'ayyi tariqin kana, dengan cara apapun. Fa idza qadaru 'ala al-qatl fadzak. Jikalau mereka mampu untuk membunuh, mereka akan membunuh. Wa illa, kalau gak mampu membunuh seperti yang di Indonesia,
Fabilas bil mali, dengan merampas harta. Harta Indonesia yang dirampas puluhan tahun di mana Bu? Oleh Yahudi. Pada tahu semuanya. Itu katanya Haji Abdul Ghani. Terowongan yang ada di Freeport kemarin Pak Erick Thohir inspeksi ke sana, 600 kilometer terowongannya itu. Allahu Akbar. Betapa yang namanya harta kita dikeruk oleh orang Yahudi. Masya Allah. Terus mempersenjatai Israel. Ya Allah ya Karim. Kalau nggak bisa bunuh, hartanya dirampas. Ini keterangan para ulama. Bisa dilanjut Bu? Mulai agak menarik, agak hangat, agak panas. Tapi saya tenggorokannya agak kering. Boleh juga ya Haji Abdul Ghani ya. Saya minum dulu Bu ya. Baik, sholawatan dulu Haji Abdul Ghani, sholawatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'an syan, Ya Rafi'an syan, biwad daraji, afatayati, iratal alami, ya hayna judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabi'an syani wa daraji, afatayyaji ratal alami, ya muhainal judi wal karami. Alhamdulillah. Damai Indonesia itu Pak Ketua, Pak Haji Suranta, ya kan? Kalau 15 menit dipotong oleh hostnya itu Mas Agung Izul Haq. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah jeda komersial berikut ini kita akan kembali bersama Anda. Tetap di Damai Indonesia. Udah masa saya suruh ngomong 45 menit terus menerus gak ada jeda, nanti tenggorokannya kering. Understand? Bisa diterima Bu? Kira-kira saya penampilan di Damai Indonesia aku masuk apa enggak nih Bu? Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi madhabnya Yahudi itu, kalau ada kesempatan bisa membunuh lawan mereka akan kalau tidak punya kesempatan, harta orang Muslim dijarah, dirampas. Kemudian tidak sampai di situ saja, au bisirqati, atau dicolong, au binauin minal hilati, atau dengan berbagai macam rekayasa. Betapa jahatnya orang Yahudi. Jadi ketika mereka ngomong kita berdamai dengan Muslim, gombal apa? Yang menghabiskan ekonomi Indonesia itu siapa? Jadi perusahaan-perusahaan Danone lah, apalah segala macam, sehingga ujung-ujungnya kemana itu? Ya Allah ya Karim, betul-betul kita berharap nanti tahun 2024 ada perubahan. Allahumma amin. Allahumma amin. Saya gak kampanye dulu ya, saya cuma berdoa. Allahumma amin. Saya gak kampanye, saya hanya berdoa. Mudah-mudahan tahun 2024 Indonesia lebih baik. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kira-kira saya termasuk ustadznya agak sedikit gimana Bu? Jamin. Retorikanya? bagus. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan sampaikan tafsir yang berikutnya, yakni tafsirnya Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Beliau menjelaskan, Allah bersumpah dengan zatnya bahwasannya anna asyaddan nasi al-mu'asirina litanzil, orang yang paling dahsyat permusuhannya di masa diturunkannya Al-Quran
Adawatan lil mu'minin, permusuhan terhadap orang mukmin, hum al-yahud, mereka itu adalah orang Yahudi. Kenapa demikian? Li'anna kufrahum kufru anatin. Karena kekufuran mereka itu adalah kufur anat. Anat itu membangkang. Ada orang kufur karena tidak tahu. Benar apa enggak? Kita tidak mensyukuri nikmat itu termasuk kufur, tapi kufur yang kelas bawah. Kalau puncaknya kekufuran itu adalah kufurnya orang Yahudi, tidak mengakui Allah dan tidak mengesahkan Allah, menganggap Allah punya anak dan dikatain yadullah wa qalatil yahud yadullahi maghlula, dan berkata orang-orang Yahudi yadullahi maghlula, tangan Allah terbelenggu. Ngomongin tangan Allah terbelenggu itu maksudnya apa? Allah pelit. Kenapa pelit? Masa kita disuruh sedekah berarti Tuhannya orang mukmin butuh duit? Kan kurang ajar seperti itu. Nah, itu cara berpikirnya orang Yahudi demikian. Kufurnya itu kufur durhaka, membangkang. Keyakinan mereka demikian. Selanjutnya wahadmun lil haqqi, dan mereka memporak-porandakan kebenaran, menghancurkan nilai-nilai. Itu adalah orang Yahudi. Betapa sekarang kita itu dirampok. Rampoknya itu tidak hanya harta, namun dirampok dengan harta yang tidak bisa diganti dengan materi, yaitu waktu. Wal masri, demi masa, sungguh manusia dalam kerugian kecuali orang beriman. Benar kita beriman, tapi bangun pagi, bangun tidur sampai tidur lagi kita main apa? HP termasuk setan? Setan apa? Setan benar apa enggak? Rekayasa Yahudi semua, Twitter lah, Instagram lah, apa segala macam. Maka dari itu kita harus berdakwah sekarang dengan menggunakan media sosial. Ini di depan saya ada Pak Toto. Ini adalah salah satu jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang istiqomah, dan saya undang kan diupload nanti di YouTube, karena saya khawatir dan beberapa kali Masjid Nurul Iman tidak mengupload pengajian saya, padahal pengajiannya ini nggak kaleng-kaleng. Ya Mas Sofyan ya, kok nggak diulang? Terus kita kan diajarin in kullu nafsin lamma 'alaiha, tidaklah setiap jiwa itu ada malaikat yang menjaga, yang merekod setiap perbuatan. Nah ini ada Banulatus kadang-kadang di videoin, Ustaz Joko ngaji nggak di videoin ya, makanya Ustaz Joko bawa tim. Bisa diterima? Alhamdulillah. Sebelahnya Pak Toto siapa namanya? Rizky. Tadi sempat video ini. Wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan videonya HP-nya nanti buat bisnis diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya maksudnya ya. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi orang Yahudi itu durhakanya tidak hanya kufur, semata-mata kufur, karena mereka menolak kebenaran. Kufru anatin, dan menghancurkan nilai-nilai kebaikan masyarakat. Ada beberapa postingan di Eropa sekitar tahun 60-an Pak Haji Abdul Ghani, itu ada di YouTube. Orang-orang Inggris itu perempuannya kalau mau pakai celana nggak mau, karena pakai celana itu adalah menunjukkan amoral. Perempuan yang tidak punya itu kan pakai rok itu. Orang-orang Eropa. Nah, orang Eropa itu ternyata juga terkontaminasi oleh budaya Barat. Akhirnya sekarang budaya pakai rok yang panjang. Biarawati itu pakai jilbab apa enggak? Pakai kan? Nah itu karena memang tuntunan Islam. Bunda Maria juga pakai jilbab, pakai hijab, pakai kerudung. Nah sekarang yang ngaku orang Nasrani nggak pakai kerudung, padahal Bunda Maria biarawatinya pakai kerudung. Masya Allah, pakai kerudung kayak gini. Itu yang namanya biara. Ya memang muslimah demikian. Orang yang beriman itu seperti itu, sampai biarawati itu pakai kerudung, pakai jilbab. Ya Allah, tuh yang
merusak nilai-nilai itu siapa? Orang Yahudi dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan manusia. Kemudian setelah kita mengetahui yang seperti ini, wajib kita tanamkan bahwa musuh umat Islam dan orang beriman itu adalah orang Yahudi yang pertama, yang kedua orang musyrik. Betapa saudara-saudara kita Masya Allah, dizolimi, dibantai dengan perlakuan yang melampaui batas di Palestina. Tapi ternyata mereka tetap eksis. Kenapa demikian? Nah, ini saya membawa hadis yang saya kutip dari kitab Majmu' Zawaid, terus saya kutip juga dari kitab Musnad Imam Ahmad, Imam Abi Dawud dan lain sebagainya. Nah, ada hadis yang cukup menarik tentang keadaan saudara-saudara kita di Gaza atau di Palestina. Ini subjudulnya adalah Babun la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah 'alal haq. Bab tentang tak henti-hentinya sekelompok kecil dari umat ini yang mempertahankan, membela kebenaran. Ada ta'ifatun. Maka dari itu saya akan langsung bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala ad-din zahiri. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak henti-hentinya sekelompok dari umatku senantiasa membela agama, li'aduwihim qahirin, terhadap musuh mereka memaksa dan mengalahkannya, la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang yang menentang mereka. Kita ketahui di Palestina itu ada dua pasukan, pertama Hamas dan sayapnya siapa? Fatah dan Hamas ini sepaham apa enggak? Tidak. Nah, Hamas itu walaupun tidak di-ACC oleh Hamas, mereka tidak peduli, tetap membela dan mempertahankan dan ingin memerdekakan Masjidil Aqsa. Enggak ada masalah bagi orang yang menentang mereka. Kecuali illa ma asabahum min laqwa, kecuali mereka ditimpa oleh sedikit dari kesulitan hidup. Betapa yang namanya saya mencari hadis ini, lakwa itu adalah dhaikul ma'isyah, sempitnya kehidupan. Betapa saudara-saudara kita yang ada di Gaza itu, di jalur Gaza, listrik dimatiin Haji Abdul Ghani, Pak Sanusi, terus air, terus apa lagi? Di embargo, dikungkung dan lain sebagainya. Betapa sulit kehidupan mereka, namun tak menghentikan mereka membela agama. Ini adalah termasuk mukjizat kenabian, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatta ya'tiyahum amrullah, sehingga datang kepada mereka putusan Allah, yakni kemenangan. Jangan dikira saudara-saudara kita yang membela agama, ingin memerdekakan Masjidil Aqsa, kemudian mereka terbunuh melawan Israel, mereka kalah. Tidak. Orang yang gugur di medan perang itu adalah syahid, surga menantinya. Maksud tanpa hisab itu adalah orang-orang yang syahid. Kemudian wahum kadzalik, mereka itu terus-menerus seperti itu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ainahu, wahai Rasulullah, di manakah mereka, kelompok kecil itu? Qala, Rasulullah menjawab, di Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Berdasarkan hadis ini, sampai kiamat Israel gak bakalan bisa mengalahkan Palestina. Walaupun keadaannya dengan persenjataan secanggih apapun, gak bakalan bisa mengalahkannya. Logikanya Pak Haji Abdul Ghani, harusnya dengan persenjataan yang luar biasa itu, Pak Haji Surata, Pak Sanusi, habis apa enggak itu yang namanya Gaza? Secara akal. Tapi mulai berpuluh-puluh tahun enggak habis. Allah Akbar.
membuktikan tentang kebenaran sabda dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu ketika bersabda, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi kita yang berada di Indonesia? Melawan Israel, berangkat ke sana tidak mungkin. Harta yang kita berikan paling cuma seberapa? Minimal jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita. Lalu bagaimana cara doanya? Ya dengan berbagai redaksi. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin. Ya Allah, mulakan Islam dan kaum muslimin. Tolonglah Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya, wa ahlim a'da'aka a'da'atir. Binasakanlah musuhmu dan musuh agama. Di antaranya adalah Jaisul Israeliyin, pasukan Israel. Al-zalimin yang zalim, al-mu'tadin yang melampaui batas. Allahumma ahlikhum, binasakan mereka ya Allah, ya Qahhar, ya Jabbar, innaka ala kulli syai'in qadir. Disesuaikan dengan konteksnya. Kalau kita menggunakan redaksi ya Qahhar, ya Jabbar, berarti itu untuk menyiksa musuh-musuh umat Islam. Kenapa demikian? Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ini saya pakai seperti ini sorban India, sorban Saudi, apa sorban mana ini Bu? Sorban apa? Tahun 90-an itu presiden yang pakai ini, presiden siapa? Yasir Arafat. Ya kan? Udah saya persiapkan nih sorbannya, ini sorban panas ini. Ada videoin sama Pak Toto ya, jadi kalau nggak seragam kan malu saya, ya kan? Masya Allah, minimal kita menunjukkan kita itu hatinya bersama Palestina. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, da'watul muslim li akhihi bi dharril ghaibi mustajabah. Doanya orang Islam terhadap saudaranya bi dharril ghaibi, ketika tidak hadir gak tampak. Jadi Pak Haji Abdul Ghani punya anaknya lagi mungkin kuliah atau lagi tugas di luar daerah, didoakan dari rumah, itu namanya mendoakan bi dharril ghaib. Mendoakan yang didoakan tidak ada di sisi kita, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda ra'sihi malakun muwakkal, di samping kepalanya ada malaikat yang Allah serahi tugas. Nunggu nih malaikat. Kullama ta'ali akhihi khairin, setiap kali dia berdoakan untuk saudaranya kebaikan, qala malakul muwakkal bih, malaikat yang diserahi itu berkata, amin. Jadi ketika kita mendoakan saudara kita, yang amin tidak hanya jamaah, namun malaikat juga ikut amin. Selanjutnya malaikat berkata, walaka bimithli, untukmu wahai umat Islam yang mendoakan saudaranya dengan kebaikan, engkau juga akan mendapatkan kebaikan yang serupa seperti yang engkau doakan terhadap saudara. Membaca Fatihah, pokoknya mau sendirian, mau beramai-ramai, karena doa kita cuma senjatanya adalah doa. Kan udah viral, silahul ad-doa silahul mu'min, doa itu adalah senjata umat Islam. Jadi ibu-ibu yang punya anak kuliahnya di luar daerah, jangan lupa mendoakan anaknya, apalagi da'watul walid liwaladihi mustajabah. Doanya orang tua terhadap anak itu adalah diijabah. Doain yang baik-baik untuk saudara kita. Ketika ketemu dengan orang yang, makanya ada riwayat yang disampaikan oleh seorang guru besar tafsir, Syekhul Mufassirin, guru besar ulama tafsir yang wafat tahun 1999. Idza ra'aita maridan fad'u lahu bisyifa. Apabila Anda menjumpai saudaramu yang sakit, doakan mendapat kesembuhan. Wa idza ra'aita faqiran fad'u lahu birrizqi. Kalau Anda menjumpai, melihat saudara Anda yang lagi fakir, ada saudara kita jualan bakso cuanki, bakso apa? Tahu singkatan cuanki bakso ya? Cari uang jalan. Ya Allah, itu namanya bakso
Udah 1 jam, 2 jam gak ada yang beli, sambil bercucuran keringat nangis Pak. Kasihan itu. Ya Allah, kadang sholat, mereka itu ingin ke masjid namun karena keadaan, ya kan? Doain mereka. Ya Allah, berikan rezeki untuk saudara kami. Nangis. Seandainya kita diberikan kondisi yang seperti itu, belum tentu kita mampu. Doakan. Doa itu akan kembali kepada diri kita. Jadi orang yang beriman kalau melihat saudaranya sengsara tidak terenyuh, berarti imannya dipertanyakan. Kemudian wa idza ra'aita mahmuman, apabila Anda melihat saudara Anda lagi dirundung masalah, fad'u lahu bil farji, doakan mendapatkan jalan keluar, jangan cuek terhadap saudara kita. Masya Allah, kalau kita mampu mendoakan seperti itu, yakfika qaulul malaika, cukuplah doa malaikat untukmu, walaka mithluhu, dan bagimu wahai orang mukmin yang baik, yang perhatian minimal dengan perhatian doa, engkau akan mendapatkan doa yang baik pula dari malaikat. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk waktu Isya. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan takdirnya. Kami akan bacakan laporan keuangan nomor awal Jumat bertanggal 27. Saldo sampai dengan tanggal 20 sebesar Rp176.000. Untuk penerimaan pada tanggal yang sama Rp183.000. Saldo sedekah dari hamba Allah sebesar Rp400.000. Jumlah penerimaan Rp759.000. Jumlah pengeluaran Rp700.000. Sisa saldo Rp59.000. Terima kasih buat jamaah sekalian yang telah melakukan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah akan melibatkan akan menasihati. Bagi bapak ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Cukup? Silakan. Dengan bapak siapa? Pak Kiduli, silakan. Ya. Bagaimana kalau ada orang yang dilahirkan dari orang Yahudi, tapi dia beragama Islam? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Kita dilahirkan itu tidak atas kehendak kita sendiri, namun kehendak Allah. Lalu bagaimana keadaan orang yang dilahirkan non-Muslim dari Yahudi kemudian Maaf. Baik. Itu di dalam Al-Quran disebutkan ada orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Siapa? Abdullah bin Salam. Nah, karena mereka membuka hati dan diri, disampaikan ayat-ayat wa minhum ummatun qa'imatun yatluna ayatillah, itu di akhir surah Ali Imran. Dan di antara mereka ada orang-orang yang membaca kitab Allah. Karena mereka membaca dengan sepenuh hati, hatinya dibuka, terus pikirannya dibuka, kemudian Allah akan memberikan hidayah. Namun hanya sedikit dari orang Yahudi yang membuka hati, membuka pikiran, sehingga dia masuk Islam. Kenapa? Karena awal-awalnya tidak terkontaminasi. Abdullah bin Salam ini termasuk ulama. Yang namanya ulama itu berkutat dengan ilmu. Nah, sementara yang lain berkutat dengan fulus dan harta. Manusia kalau udah pikiran dan hatinya ketutup dengan harta, hidayah masuk apa enggak ya? Susah. Yang kalau punya hidayah aja bisa bisa lepas gara-gara yang namanya fulus. Maka dari itu, sebenarnya orang Yahudi itu adalah orang yang cinta dengan harta. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu orang Yahudi Bani Israel ketika diperintah oleh Nabi Musa untuk menyembah Allah, mereka itu tidak bisa menggambarkan kebesaran Allah karena mereka itu materialistis, sehingga nyembah itu harus ada fisiknya. Maka dibikinlah patung anak
anak sapi. Ceritanya seperti itu. Karena orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat matre, orang yang sangat cinta dunia, sehingga saking cintanya dunia masuk ke dalam hati Pak Sufyan, hidayah nggak masuk. Maka dari itu ada ayat ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan dua hati terhadap seseorang dalam satu rongga. Kalau dalam hati ada iman, kufur pasti pergi. Kalau iman pergi, kufur atau munafik akan datang. Pertanyaan yang sangat bagus. Ada orang Yahudi yang masuk Islam namanya Abdullah bin Salam. Saya merenung kenapa bisa masuk Islam? Karena dia termasuk orang ahli kitab. Ahli kitab itu adalah ulama. Ulama itu berkutat dengan ilmu. Sementara yang tidak berkutat dengan ilmu berarti berkutat dengan harta. Maka susah baginya untuk mendapatkan hidayah. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup ibu-ibu? Cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Haji Abdul Ghani didoakan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana rasyada. Ya Allah, jadikanlah jemaah Masjid Nurul Iman istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam bertakwa kepada-Mu ya Allah, hidup bahagia, wafat dalam keadaan husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.